Sahabat pajak, saya Agus Suarsono, IT Suara Pusdiklat Pajak. Saya akan berbagi pengetahuan perpajakan kepada Anda sekalian. Undang-Undang KUP mengatur ketentuan hukum administrasi dan hukum pidana. Yang keduanya itu saling berkaitan. Jadi akan saya jelaskan sebagai berikut. Saya akan mengawali penjelasan ini yang pertama dengan adanya bukti atau IDLP. Jadi kalau bukti ini diatur dalam pasal 12 ayat 3, sedangkan IDLP dalam pasal 43A. Jika Dirjen Pajak mendapatkan bukti atau IDLP ini, ada dua jalan yang dapat ditempuh ya. Yang pertama itu dilakukan di KPP, kemudian yang kedua nanti dilakukan di Kanwil. Baik, sekarang kita bahas yang dilakukan di KPP terlebih dahulu. AR di KPP berdasarkan bukti dan IDLP meminta penjelasan data dan keterangan kepada wajib pajak. Nanti wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT-nya jika bukti atau IDLP tadi belum dilaporkan dalam SPT-nya. Jika wajib pajak tidak merespon permintaan penjelasan data dan keterangan, AR dapat mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa di KPP. Sebenarnya berdasarkan bukti dan IDLP juga dapat langsung dilakukan pemeriksaan. Sebelum pemeriksa mengeluarkan ketetapan pajak, wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 5. Nanti akan dikenakan sanksi 50%. Di KPP ada upaya hukum administrasi, yaitu pembetulan. Ini diatur di dalam pasal 16. Jadi ini pembetulan surat ketetapan pajak atau surat keputusan. Jadi berbeda dengan pembetulan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan bukti atau IDLP, penyidik pegawai negeri sipil di Kanwil dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan ya, atau bukber. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ini, wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Nah, jadi kalau sedang dilakukan pemeriksaan di KPP, mengungkap ketidakbenaran pengisian SPT, ketika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, istilahnya mengungkap ketidakbenaran perbuatan. Jika wajib pajak mengungkap ketidakbenaran perbuatan ini berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP, dia tidak akan dilakukan dengan penyidikan, tapi dikenakan sanksi sebesar 150. Selain itu, ketika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ini, jika diketahui wajib pajak terbukti melakukan kealpaan yang pertama kali, juga tidak dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi diusulkan untuk diterbitkan SKPKB pasal 13A dengan sanksi 200%. Nah, nanti secara teknis yang menerbitkan SKPKB pasal 13A adalah KPP. Pemeriksaan bukti permulaan juga penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil di Kanwil merupakan ranah hukum pidana perpajakan. Sebetulnya mirip dengan penyelidikan dan penyidikan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini biasanya dilakukan oleh Polri ya kalau di hukum pidana, tapi di hukum pidana perpajakan oleh PPNS. Baik, saya akan selesaikan aspek hukum administrasi dulu yang ada di Kanwil. Jadi ketika di KPP diterbitkan surat ketetapan pajak atau STP, itu wajib pajak mempunyai upaya hukum administrasi
tapi yang diselesaikan di Kanwil. Itu yang pertama nanti keberatan. Jadi wajib pajak bisa mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak itu, nanti akan diproses di Kanwil oleh penelaah keberatan. Kemudian juga ada upaya hukum administrasi lain, yaitu yang diatur di dalam pasal 36, yaitu rupa pengurangan, penghapusan sanksi, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, kemudian pengurangan dan pembatalan STP yang tidak benar. Kemudian yang keempat adalah pembatalan ketetapan yang dilakukan tanpa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi ketika fungsional pemeriksa pajak di KPP melakukan pemeriksaan, harus memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada wajib pajak. Jika prosedur ini tidak dijalankan, wajib pajak bisa mengajukan ke Kanwil untuk dibatalkan. Di Kanwil juga ada upaya hukum administrasi pembetulan. Jadi di KPP tadi juga ada pembetulan. Jadi yang dimaksud pembetulan ini adalah pembetulan pasal 16. Jadi pembetulan atas surat keputusan. Jadi bedanya pembetulan yang dilakukan di KPP adalah pembetulan ini produk dari Kanwil. Misalnya surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan, itu jadi salah tulis, salah hitung, atau salah penerapan peraturan perundang-undangan, bisa dibetulkan berdasarkan pasal 16. Nah, pembetulan yang di KPP adalah produk-produk yang dikeluarkan oleh KPP. Jika wajib pajak tidak puas atas putusan upaya hukum di Kanwil, misalnya surat keputusan keberatannya, wajib pajak masih belum puas, dia mengajukan banding ke pengadilan pajak. Ketentuan banding ini diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan pasal 27 Undang-Undang KUP. Selain itu, wajib pajak juga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Nah, kalau gugatan ini diatur di dalam pasal 23 Undang-Undang KUP. Masih dalam ranah hukum administrasi, wajib pajak yang tidak puas atas putusan banding yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sekarang saya akan menjelaskan ranah hukum pidana di dalam Undang-Undang KUP. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3. Kemudian ditemukan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan, maka penyidik pegawai negeri sipil akan menindaklanjuti dengan penyidikan. Nah, setelah dilakukan penyidikan, hasil penyidikannya akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Nah, di sini nanti kalau sudah lengkap kita kenal dengan istilah P21. Nah, jika sudah P21, maka jaksa penuntut umum akan menuntut wajib pajak ke pengadilan. Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, hakim di pengadilan negeri nanti akan memutuskan apakah wajib pajak ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan atau tidak. Nanti atas putusan pengadilan negeri ini, para pihak bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi. Jika para pihak tidak mengajukan banding atas putusan hakim pengadilan negeri, maka sebetulnya vonis hakim pengadilan negeri itu sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi jika ada para pihak yang mengajukan banding, maka putusan hakim pengadilan tinggi itulah yang inkrah sepanjang tidak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi para pihak bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding hakim pengadilan tinggi. Selain itu, para pihak atas putusan pidana ini bisa mengajukan peninjauan kembali. Ya, jadi ada dua peninjauan kembali di sini. Yang pertama dari sisi hukum administrasi negara atas putusan pengadilan pajak. Tapi bisa juga dari sisi hukum pidana, yaitu atas putusan hakim pidana, dalam hal ini hakim pidana
pengadilan tinggi. Nah, itu tadi penjelasan hukum administrasi dan hukum pidana di dalam Undang-Undang KUP. Nah, sekarang saya akan membahas kaitannya. Jadi, atas putusan hukum pidana oleh hakim, baik oleh hakim pengadilan negeri yang tidak diajukan banding, putusan hakim pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi, atau berdasarkan putusan kasasi, ini jika dinyatakan wajib pajak bersalah melakukan tindak pidana perpajakan, ya, dia akan dikenakan pidana penjara dan denda. Itu adalah sanksi hukum pidana. Tetapi Direktur Jenderal Pajak masih berhak untuk menagih pajaknya dan nanti dikenakan sanksi hukum administrasi, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar plus sanksi bunga 48% berdasarkan pasal 13 ayat 5, atau diterbitkan surat ketetapan kurang bayar tambahan, sanksinya sama 48% berdasarkan pasal 15 ayat 4 Undang-Undang KUP. Disinilah kaitan antara hukum administrasi dengan hukum pidana perpajakan. Jadi hukum pidana perpajakan nanti kalau sudah selesai masih bisa dikenakan sanksi hukum administrasi. Sahabat pajak, demikian persembahan saya. Jika Anda mencari teman diskusi perpajakan, dengan senang hati saya menerimanya. Silahkan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.